Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Tria dengan NPM 03220129. Nah, ini adalah video ketiga, materi ketiga juga untuk mata kuliah manajemen pendidikan. Nah, dalam video pembelajaran ini, materi ketiga itu membahas tentang konsep, bentuk, dan jenis organisasi pendidikan nasional. Oke, kita langsung saja. Jadi, pertama itu pengertian organisasi pendidikan. Jadi organisasi itu berasal dari bahasa Latin yang yaitu organum yang berarti alat. Nah, organis dalam bahasa Inggris yang berarti mengorganisasikan. Nah, menurut Imam Machali, organisasi itu adalah wadah untuk meraih hasil bersama. Nah, unsur-unsur dasar dari organisasi yaitu yang pertama tujuan bersama atau visi misi target. Kemudian kita masuk yang kedua, pembahasan kedua itu unsur-unsur dasar organisasi. Unsur-unsur dasar organisasi mencakup tujuan bersama atau visi misi target. Kemudian kerjasama dua orang atau lebih. Yang ketiga, pembagi tugas. Yang keempat, kehendak untuk bekerja sama. Nah, organisasi pendidikan memiliki tujuan. Yang pertama itu mengatasi keterbatasan kemampuan dan sumber daya. Kemudian yang kedua menciptakan efektivitas dan efisiensi. Kemudian yang ketiga wadah pengembangan potensi. Dan yang keempat adalah tempat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, organisasi pendidikan memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu ada organisasi formal, kemudian yang kedua ada organisasi informal. Nah, organisasi formal itu dia seperti sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, kalau organisasi informal itu dia kayak di lingkungan keluarga. Itu organisasi informal. Dia tidak ada lembaga-lembaganya. Kemudian karakteristik organisasi formal. Nah, organisasi formal itu memiliki struktur organisasi yang jelas, penugasan, kewajiban dan tanggung jawab terstruktur atau teratur. Kemudian hubungan antar personal teridentifikasi atau terdefinisi. Kemudian unsur-unsur administrasi organisasi formal. Nah, dia itu memiliki unsur yang pertama ada kedudukan dalam struktur. Kemudian hierarki kekuasaan, kemudian kedudukan garis dan staf, kemudian bentuk skema struktur atau umumnya piramida. Kemudian untuk organisasi informal memiliki karakteristik sulit didefinisikan secara struktur, memiliki norma perilaku, ada tekanan untuk beradaptasi dan kepemimpinan informal. Strukturnya dari organisasi pendidikan ini yaitu berbeda-beda di tiap negara, tergantung pada struktur administrasi pemerintahannya. Nah, itu mencerminkan sistem pemerintahan. Contohnya demokratis atau sentralistik. Kemudian kita masuk di pembahasan berikutnya yaitu tentang pola organisasi pendidikan sentralistik. Pola organisasi pendidikan sentralistik cenderung pada negara dengan pemerintahan terpusat. Kekuasaan pendidikan terpusat pada suatu otoritas dan penentuan kebijakan dilakukan secara sentral. Kita masuk di pola organisasi pendidikan. Nah, pola organisasi pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada pola organisasi pendidikan sentralik. Nah, dia itu cenderung pada negara dengan pemerintahan terpusat. Kemudian kekuasaan pendidikan terpusat pada suatu otoritas dan penentuan kebijakannya itu dilakukan secara sentral. Nah, kemudian yang kedua ada pola organisasi pendidikan demokratis. Nah, pola organisasi pendidikan demokratis ini umumnya pada negara dengan sistem demokrasi, misalnya negara Indonesia. Kemudian kekuasaan dan penyelenggaraan pendidikan tidak terpusat dan disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan daerah. Pola organisasi pendidikan ini memiliki struktur organisasi yang pokok. Yang pertama itu sentralisasi kekuasaan terpusat dan desentralisasi kekuasaan terbagi di daerah. Nah, sentralisasi atau kekuasaan pusat dan desentralisasi itu kekuasaan yang terbagi di daerah.
Nah, kesimpulan dari video pembelajaran ketiga ini adalah organisasi pendidikan penting untuk mencapai tujuan bersama. Dan strukturnya itu bervariasi sesuai sistem pendidikan. Kemudian adanya keseimbangan antara formal dan informal. Kemudian pendidikan itu terbagi atas dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Nah, itulah materi ketiga untuk mata kuliah manajemen pendidikan. Di video berikutnya saya akan membahas materi keempat dari mata kuliah manajemen pendidikan. Oke, saya rasa cukup untuk video pembelajaran yang ketiga ini. Saya ucapkan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.